Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube gua. Ini di podcast yang ketiga. Kali ini sangat cukup menarik banget nih, yang bakal di-share ke teman-teman podcast gue ini tentang wirausaha, tentang bisnis. Dan kebetulan ini langsung ke pelaku bisnisnya langsung. Sebenarnya udah sering nongol sih di video gua sebelumnya ya, cuman kan ini kan lebih topiknya lebih menarik nih, lebih beda yang karena gue lihat kan dia teman gue ini namanya Rijal ya bang ya. Nah Rijal. Ini dia punya usaha di bidang lele, di peternakan, pembesaran apa pembibitan bang. Oh pembibitan ya, di pembibitan lele jenis Sangguriang. Nah ini menarik banget nih karena sejauh ini gue lihat sih bisnisnya cukup berkembang ya. Makanya kita tanya-tanya dulu aja nih. Tuh yang jadi pertanyaan gue tuh background lu itu sendiri apa sih? Kuliahnya, sekolahnya apa di bisnis? Kalau background saya pribadi bang, saya itu masih kuliah, terus terang masih kuliah di semester 7 gitu. Ya. Dan fakultas yang saya ambil itu fakultas agama. Loh, jauh banget ya? Iya, jadi emang sangat bertentangan gitu kan sama usaha yang saya jalanin ini. Gitu. Kalau background saya pribadi tuh di kuliah itu fakultas agama, jurusan agama Islam. Ini sangat jauh banget tuh teman-teman di fakultas agama, belajar tentang agama lah. Terus dia bisnisnya di pertanian, di bidang agrikultur, peternakan. Nah, ini bisa ke sini itu gimana sih ceritanya? Awalnya lo bisa sampai ke sekarang lo jadi berwirausaha di bidang pembibitan lele ini. Awal mulanya itu gimana kronologinya berarti? Iya. Jadi dulu sebelum gue kan terjun di dunia lele ini sekitar dari tahun 2017 gitu. Nah di tahun pertama itu gue sempat bingung. Nah, bingungnya kenapa? Waktu itu pas bulan puasa itu gue sempat jualan di pinggir jalan, Bang. Sempat jualan di pinggir jalan itu kita punya teman-teman yang pengajian. Nah, di situ kita bikin jualan kayak sosis bakar tuh. Oh iya, awalnya jualan itu ya, jualan makanan ya. Makanan. Nah, tapi semenjak itu kan gue mikir, ini cuman momen gitu. Yeah. Artinya ketika lebaran tiba, nah kita nggak bisa manfaatin momen ini gitu. Sampai akhirnya sehabis lebaran itu gue berpikir gue mau dibawa kemana nih tujuan gue, karena waktu itu gue nggak kerja sama sekali gitu. Oh benar-benar sendiri ya model ya? Ya murni kuliah doang. Sampai akhirnya gue berpikir gue coba nyari di internet itu modal minim tapi marginnya lumayan gitu. Nah di situ banyak tuh pilihannya tuh kan. Yeah. Pilihannya itu ada laundry, terus juga dropshipper, terus jual pulsa lah yang paling umum banget itu. Nah terakhir gue lihat ada ternak lele gitu. Nah di sini gue berpikir ternak lele dari bahasanya aja unik gitu. Katakanlah kita nih kita tuh bukan di budidaya ikan gitu, tapi kita pengen nyari titik temu gitu. Ya akhirnya gue coba gitu kan. Waktu itu gue bikin di rumah gue bang, awal pertama kali di rumah itu cuman 1 kolam ukuran 2x1 gitu. Nah dari situ gue coba gue beli ikan di daerah Parung, karena waktu itu yang terkenal sentral ikan air tawar itu di Parung gitu. Akhirnya gue berangkat ke Parung, gue beli ikan dengan otodidak, yang ilmu yang gue punya gitu kan. Iya benar-benar nggak tahu, awam lah. Itu gue beli ikan, itu gue taruh di kolam. 4 hari kemudian ikannya tewas tuh semua tuh. Wah, terus gimana tuh? Pasti kan biasanya kalau ini banyakan pemula nih, pengusaha pemula kan yang pengen langsung kayak gitu down. Ini lu gimana tuh biasanya? Ada rasa down atau? Kalau buat rasa down sih enggak gitu. Karena kenapa? Gue mikir kalau emang suatu bidang gue jalanin dengan keyakinan, itu gue yakin banget itu bakal berjalan walaupun tahapnya itu panjang gitu. Nah dari situ
gue coba apa ya namanya gading motor bang. Wah sampai gading motor segala ya. Gading motor karena kan Jalan modal ini. minim terus Iya, aja minim modal banget, minim gitu. Waktu itu gue cuma punya modal 2 juta. Tuh gue terus gini kita cerita yang real aja iya, nih. Bener, gitu. yang real aja kan biar di YouTube banyak banget yang apa namanya ya manis-manisnya doang lah. Iya, gitu. sebenarnya nggak tahu kalau di belakangnya itu perjalanannya itu kan ya panjang lah, nggak instan gitu. Makanya gue cerita yang emang murni kejadian yang gue alami aja gitu. Gue modal 2 juta sampai akhirnya gue gading motor waktu itu. Kebetulan orang tua gue yang ibu ini ada tanah di daerah Serpong. Lah gue bikin lah tuh dari hasil gading motor ini, gue bikin kolam di daerah Serpong. Nah bikin 3 kolam ukuran 6x3. Gue beli lagi bibit 6.000 di petani yang sama di daerah Parung juga. Gitu. Sampai 2 bulan itu bulat ikan nggak ada perkembangannya sama sekali bang. Benar itu ikan nggak ada perkembangannya sama sekali. Tapi pelet pakan itu cukup gitu. Sampai akhirnya gue putusin ya udah kita jual ikan yang ada terus kita pindah lagi kolam. Nah itu bener rugi bang, nggak ada untung sama sekali. Tapi di situ gue nambah pengetahuan gitu. Di situ kita ada apa namanya pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Sampai akhirnya gue buka di daerah Mampang. Itu gue bikin di situ kolam. Gue ubah tadinya gue awal segmennya itu pembesaran bang. Gue ubah ke segmen pembenihan gitu. Nah kebetulan gue ketemu teman gue, diajaklah gue pelatihan di Gadok. Nah kebetulan yang gue tempat pelatihan ini itu guru gue yang nemuin jenis lele sangkuriang yang dibudidayain. Belajar di situ namanya Haji Abah Nasruddin gitu. Nah setelah pelatihan di situ gue lebih semangat dong karena kan kita ada motivasi pengetahuan yang baru dan juga apa namanya mental kita juga diasah di situ kan. Akhirnya gue putusin ya udah gue buka lagi di daerah Mampang itu gue lanjutin dengan segmen pembenihan gitu. Nah setelah segmen pembenihan berjalan bang, alhamdulillah. Nah setelah itu ya gimana ya, maksudnya ada peningkatan lah gitu kan, satu fase peningkatan. Nah ketipu bang. Pernah ketipu juga di sini. Itu gue ketipu sama apa ya namanya itu partner gue di situ gitu. Nah gue ketipu situ sekitar nominalnya 2 digit lah. Lumayan gitu. juga, gede waktu itu, gede banget. Itu juga perjalanan nggak instan dapetin 2 digit itu. Sampai akhirnya gue ditipu. Ya udah, gue sempet apa namanya pengen beralih ke kerja yang lain, tapi gue pikir gue yakin di sini gitu. Sampai akhirnya gue ya kita namanya kita punya keyakinan, kita berdoa lah gitu kan. Kita ikhtiar, kita tawakal sampai akhirnya ketemu di daerah Tambun. Gitu. Nah awal mula gue kesini tuh gue terus terang belum tahu bagaimana strategi gue memasarkan benih yang ada, kualitas gue juga belum orang lain tahu gitu kan. Dan juga pasar di sini tuh kita kalau nge-pack sama petani itu agak sulit bang karena kita kan pendatang gitu. Nah itu yang agak sulit, makanya gue di sini tuh berjalannya waktu gue pikirin strategi yang bakal gue mainin di sini tuh apa aja dan alurnya mau kayak gimana, itu gue pikirin sampainya bisa kayak sekarang inilah gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Udah punya berapa ini nih kira-kira istilahnya kolam yang lo pegang, lo urus sekarang? Kalau di Tambun ini itu sekitar 37 kolam. Dari modal awal 1 ya sekarang sampai 37. Gitu. Makanya tuh prosesnya panjang. Kolam yang di rumah gue nggak gue bongkar masih ada berarti. Masih ada berarti. Itu benar. 37 kolam dan alhamdulillah cabang kita ada di Halim. Halim itu ada 100 kolam. Di Tarumajaya itu ada 10 kolam gitu. Jadi kalau di total semua itu sekitar 147 kolam. Alhamdulillah. Nah ini gue tanya soal revenue, keuntungan secara per tahun. Kira-kira lah aja udah berapa sih dari ternak lele ini? Kalau apa namanya kita bicara profit gitu ya, profit margin. Ini kan emang yang paling apa orang tunggu-tunggu. Iya, pengen tahu di usaha ini seberapa besar sih ininya sih. Tapi gini bang, gue ngitungnya kayak gini. Dalam 1 tahun itu kalau gue akumulasiin secara omset nih, omset itu bisa sekitar 200 juta. Gitu. Karena gue bilang ini bukan apa ya, bukan sekedar ini masuk YouTube gitu kan. Iya, bukan. Seenaknya itu enggak, karena kita ngeliat perjalanan kita juga gitu. Dari 1 bulan ini, ini bulan ini ya, bulan ini Oktober,
itu gue ngeluarin bibit 811.000 ekor. 811.000 ekor. 811.000 ekor. Kalau misalnya kita kali di harga, ya kita umum aja lah ambil harga 250 perak per ekor. Itu kan udah hampir 200 juta. 200-an. Itu 200 juta. Itu bukan ini ya, bukan apa namanya, cuman hisap jempol doang, gitu. tapi bener real ada hitungannya. Gitu. Tapi kalau dibilang buat margin, itu gue dapet untung satu lele itu gue ambil 10 perak per ekor. Nah, 10 perak. Kalau buat margin gue nggak tahu, udah tinggal ya teman-teman kalian aja gitu. Alhamdulillah lah kalau buat margin mah, tapi menjanjikan kok kalau buat di ternak lele ini. Tapi segmennya itu pembenihan. Gitu. Pembenihan ya. Pembenihan. Lelenya lompat itu bang. Nah itu lelenya memang begitu, sangkuriang. Dia bibitnya kecil-kecil ya. Iya. Masih umur umur berapa nih? Kalau ini umur 2,5 bulan bang. Dia sampai berapa lama sih biasanya sampai bisa dikonsumsi itu? Kalau bisa dikonsumsi itu kalau perjalanannya dari telur, dari telur itu sekitar 5 sampai 6 bulan. Gitu. Lama juga ya berarti. Juga. Tapi kalau kita beli yang bibit yang ukuran segini itu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, ini pertanyaan gue nih. Kenapa sih lo nggak milih main untuk dikonsumsi? Kan kalau dilihat kan konsumsi lele juga lumayan nih istilahnya, punya ya size marketnya tuh lumayan besar juga kan, nggak kayak bibit. Nah, lu kenapa nggak coba main situ juga? Nah, mainnya di bibit gitu. Kalau lele ini sebenarnya ikan air tawar yang unik gitu menurut gue. Karena kenapa? Pertama dari harga ekonomisnya itu lebih terjangkau lah, kalangan atas, bawah, tengah itu bisa nikmatin semua. Ikan lele. Dan juga tingkat panennya itu lebih cepat dibanding ikan air tawar lainnya. Contoh kayak misalnya gurame itu kan 1 tahunan lama gitu. Nah, lele ini lebih cepat lah menurut gue. Kenapa gue nggak ngambil segmen pembesaran? Karena secara teori ataupun praktek itu jadi gini bang, di segmen pembenihan itu teknologinya agak ribet, susah lah gitu. Tapi marginnya lumayan. Gitu. Nah, di segmen pendederan itu teknologinya sederhana, marginnya juga sederhana. Juga. Tapi kalau misalnya di segmen pembesaran itu teknologinya mudah, karena kan kita tinggal ngelanjutin doang kan, ngelanjutin bahan yang udah ada sampai bisa dikonsumsi. Dan itu marginnya tipis. Gitu. Kenapa gue bilang tipis? Ya karena kita lebih banyak ngeluarin pakan dibanding hasil panen yang bakal kita dapat. Gitu. Karena contoh per 1000 itu kita harus ngeluarin makan itu satu kuintal 100 kilo. Nah, sedangkan panennya itu 1 kuintal juga gitu. Nah, itu margin sekitar 300 sampai 400 ribu dalam per 1000 ekor. Dan itu dibagi selama 3 bulan. Artinya kan cuma dapat ya 100.000 per bulan. Kalau kita lebih kerucutin lagi 3.000 per hari. 3.000 per hari. Gitu. 3.000 per hari ya rokok 2 batang habis. Bener kayak nggak bisa beli kopi. Gimana rokok doang. Tempo bisa lah. Siapa tuh bisa tempo. Nah, tadi kan yang gue denger itu kan pernah gagal beberapa kali nih. Iya bang, bener. Itu bisa diceritain gak sih gimana cara yang ngatasin sebuah kegagalan? Banyak kan orang itu dia tuh ketika udah gagal sekali langsung udahlah, kayaknya gue nggak pantas, nggak cocok di sini. Ada yang kayak gitu, ada yang akhirnya nyerah gitu kan. Pasti ada nih mungkin lo ada tipsnya, bisa kasih tahu ke teman-teman harus kayak gimana kalau gagal itu. Kalau menurut gue gini bang, yang namanya usaha itu kita bicaranya bukan bukan suatu prestasi yang bakal kita capai dengan cepat gitu. Artinya ada proses perjalanan yang panjang. Nah, kalau misalnya dibilang gagal itu kan cuman sebatas uang gitu atau enggak modal, tapi belum tentu semangat gitu. Nah, di tahun 2020 awal Januari itu banjir, mungkin teman-teman juga tahu lah, banjir parah. Banjir parah gitu. Dan di sini terus terang kolam yang dikatakan terkena dampak dari banjir itu gitu. Waktu itu tinggi banjir itu di sini, tinggi air itu mencapai 1,5 meter bang. Tinggi banget lumayan. Iya, 1,5 meter. Ikan pada lepas ya? Nah, lepas pasti bang. Itu posisi ikan waktu itu di sini ada 190.000 ekor. Itu benihnya ya. Dan indukannya itu ada 79 ekor. Gitu, itu habis semua. Iya, itu gimana tuh? Pasti kalau orang yang ini kan pasti langsung, udahlah berhenti dulu lah, udahlah stop, tapi lu masih tetap jalan nih. Kenapa gue masih tetap jalan? Karena gue pikir yang tadi gue bilang bang, rugi itu cuma bicara nominal, bukan semangat gitu. Artinya ketika kita terpuruk,
pasti kan ada kesempatan lagi nih, kenapa kita nggak coba kesempatan itu gitu. Dan juga karena kan kita bisa kayak sekarang ini pastinya ada campur tangan kalau Tuhan udah pasti gitu kan, orang tua, guru dan tim gitu. Ini menurut gue faktor yang paling penting gitu. Jadi gue ini bisa bangkit lagi kayak sekarang itu faktornya banyak, ada orang tua yang ngasih semangat, support, ada guru yang ngedoain juga gitu kan, ada tim-tim gue juga yang emang sinerginya itu bisa dikatakan solid lah, artinya kita mau kayak gini ayo, mau kayak gini ayo gitu. Jadi kita kerjanya juga nggak lemah gitu, semangat gitu. Dan dari situ gue mulai mikir, oh ya berarti kalau dari tim gue aja masih semangat, gue nggak boleh dong lemah kan gitu kan. Itu semangatnya dari situ. Sekarang ada berapa orang nih tim lo di sini? Kalau di Tambun itu ada 8 bang. Oh 8 orang. Pertama gue di sini kita nggak bicara atasan bawahan. Iya. Oh di sini jadi gitu. nggak ada gap, jadi biar enak gitu ya. Iya. Rata-rata kan banyak kan di sebuah usaha ya rata-rata ada pembatas jabatan. Benar. Kalau gue nggak. Nah ini gimana? Nggak pakai sistem kayak gitu. Menurut gue tuh ini lebih apa ya? Lebih pantas lah dibilang karena di sini pertama anak muda semua. Iya. Gitu. Dan gue di sini posisi gue walaupun manajemen gue ambil alih semua, tapi gue berpikir orang yang anak muda yang emang mau maju itu harus merasakan semua. Pertama gue di sini sebagai manajemen, gitu semuanya gue pegang. Dan ada namanya si Irfan itu bagian pembukuan dia megang, ada namanya si Ato dan Wahyu ini bagian lapangan bang, jadi mekanisme yang ada di kolam itu urusannya dia gitu. Dan juga ada bagian pengiriman melalui motor dan mobil juga, ada yang emang penanggung jawab kolam semuanya itu dan juga ada yang digital marketingnya juga ada gitu. Jadi kita jualnya ini online sama offline juga gitu. Udah merambah ke online juga berarti. Pasti bang, karena kan era revolusi 4.0 gitu. Lele juga bisa di online-in. Benar, harus kayak gitu, harus merambah ke semuanya sih. Nah, ada nggak sih di satu titik nih ketika lo ini cerita tentang masih mengalami tentang kegagalan ya, mungkin kan biar orang-orang nih tahu nih, maksudnya apalagi pebisnis memula kan, kalau udah gagal pasti sekali langsung udah nggak mau lagi. Nah ada nggak satu titik bener-bener lo pernah ngerasain, maksudnya kalau emang lo pernah ngerasain lo ceritain, aduh parah banget lah istilahnya. Pernah bang. Ini parah banget, atau misalkan duit nggak ada, habis, terus ya apa aja lah sampai lo akhirnya tapi tetap masih bisa bangkit gitu, survive gitu. Kayak gitu tuh. Ada bang, jadi waktu itu ceritanya gue punya ABK satu gitu kan. Dan di situ gue percayain semua ke dia karena visi misi gue itu pengen majuin anak muda di bidang perikanan gitu. Karena kan image di petani di mata orang itu petani itu kan kotor, biasa sawah, traktor gitu kan. Ya pokoknya gitu-gitu lah pokoknya lah gitu. Nah, gue pengen ngerubah paradigma itu bang gitu. Makanya gue ngerekrut anak muda semua. Ayo dong lu maju gitu di pertanian ini atau enggak di perikanan, karena emang petani itu sebenarnya pondasi buat bangsa ini gitu. Karena kan kita nggak bisa makan tanpa adanya petani gitu. Dan waktu itu gue percayain ke dia itu buat megang keuangan dan juga pembukuan. Emang salah gue sih, tapi kan gue mikir kenapa nggak bisa lo gitu. Nah itu gue pernah dibawa kabur, duitnya itu sekitar 9.200.000 itu udah 9 juta. Nah itu masih biasalah namanya bisnis kan, tipu menipu itu wajar gitu, banyak lah yang, tapi kita jangan jadi bagian itu. Dan juga salahnya gue itu ngambil ikan itu, orang kesini tuh kebanyakan yang tempo dan pembayarannya ini meleset gitu. Akhirnya kan di situ gue cuman megang cash nggak terlalu banyak lah, sedangkan buat produksi itu kan lumayan juga butuh modalnya kan. Dan di situ gue sempet down, akhirnya gue balik dulu ke rumah gue yang di Jakarta. Gue cerita ke orang tua gue datengin ke guru ngaji gue gitu, gue datengin ke guru di ikan ini gitu kan. Minta nasihat sebenarnya. Minta masukan lah gitu. Sampai akhirnya dibilang
orang mau usaha itu bukan setahun 2 tahun langsung sukses gitu, tapi ada beberapa fase yang emang kita harus lalui, dan itu jangkanya bukan 1 tahun 2 tahun tapi 5 tahun. Tahun pertama kita diuji, kedua kita bisa apa namanya yakinin diri, oh ini bidang yang emang harus ditekunin, dan tahun ketiga kita mulai paham situasi, dan ke tahun keempat kita mulai jejak. Kalau bahasa Betawi itu jejak tuh kita kuat di situ bang. Ya, walaupun diterpa angin apapun kita kuat. Dan tahun kelima, insya Allah kita udah bisa menguasai semuanya gitu. Artinya kita udah punya power yang lebih lah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah dari situ gue mulai, oh iya, ini baru tahun berapa gitu, dan yang gue alamin emang benar perjalanan ini kayak gitu. Jadi gue pikir kalau emang gue udah punya keyakinan dari awal gue bisa sukses di dunia perikanan ikan lele ini, kenapa gue harus nyerah gitu. Artinya kan nyerah itu kita udah nggak punya harapan gitu. Ya udah. Nah tapi kan kita masih ada kesempatan, dan kesempatan ini harus kita manfaatin buat jadi satu harapan yang emang bakal terjadi di kemudian hari gitu. Maka dari situ ya udah gue balik lagi ke kolam, gue rapiin yang bisa gue kerjain. Akhirnya tim gue juga mendukung, jalan lagi, ya udah bismillah semuanya beres. Tapi kalau yang uang yang ketipu itu mungkin ya udahlah gue ikhlasin gitu kan, karena emang mungkin gue juga punya kesalahan gitu. Ya udah gue ikhlasin, gue cerita ke guru ngaji gue, ya udah ikhlasin gitu. Ya udah sampai akhirnya gue jalan, bismillah minta ridho orang tua, guru sama tim, ya alhamdulillah berjalan lagi gitu. Kayak gitu. Oke, jadi intinya kesimpulannya apapun bisnis atau usaha yang teman-teman lakukan nih, yang nonton video gua, jangan takut pernah gagal. Pasti ada gagal lah di suatu bisnis. Nggak mungkin itu berjalan lancar terus, nggak mungkin itu juga instan gitu. Tadi perjalanannya cukup panjang, jauh lah kalau ditarik ke belakang. Nggak ada langsung ketika lo jualan hari ini lo bisa untung gede besok, itu nggak ada kayak gitu kayaknya. Jadi ada tahap-tahapannya lah yang harus bisa kuat dilaluin gitu istilahnya, mesti ini. Nah sama ini nih apa, gue penasaran kan kuliah lu tadi jurusan agama. Nah ya kan, nah apa, belajar soal bisnisnya ini sendiri itu dari mana? Bukan ternak ikannya ya, bukan ikan lele, tapi bisnisnya ini kan lu kayak manajemen, nah keuangan itu kan istilahnya ya jauh banget dari background lo. Lu belajar itu dari mana kayak gitu bisa sampai rapi lah istilahnya, sampai bisa ngatur sekarang. Kalau buat dibilang rapi, terus terang kita belum rapi juga kan, karena kan selalu ada perbaikan di sistem juga kan. Kalau dari basically gue yang di apa namanya Fakultas Agama itu emang nggak diajarin tentang matematika. Iya, nggak ada, makanya. Gue paling benci banget itu ilmu matematik gitu. Makanya gue ngambil agama karena nggak ada matematika ya, gitu kan. Nah tapi di samping itu gue juga pernah waktu SMK, gue sekolah itu di apa namanya SMK bagian akuntansi. Oh iya. Gitu. Sedikit banyaknya gue paham tentang akuntansi, dan gue pindah sekolah lagi ke Al Khairiyah atau enggak Aliyah itu. Baru gue masuk ke Fakultas Agama. Tapi di samping basic gue yang pernah masuk di akuntansi ini, gue selalu apa ya, kunjungan bang ke petani-petani gitu. Dari situ kita cerita gimana sih cara pemasaran, cara pembukuan gitu. Karena kan mungkin mereka lebih dulu di dunia ini gitu kan. Nah kita tanya ke dia, dan gue juga sering banget gitu sharing ke teman-teman gue yang ibaratnya punya usaha kopi, usaha makanan ataupun yang lainnya gitu. Dan gue selalu tanya, lu cara dapetin pasar itu gimana gitu, dan cara membuat pembukuan itu gimana, karena kan yang namanya manajemen itu hal yang paling ribet bang di apa bisnis gitu. Ketika manajemennya goyang, semua pasti berantakan gitu. Dan gue harus bikin fondasi yang kuat itu di bagian manajemen gitu. Sampai akhirnya gue belajar manajemen sama mereka semua tuh. Oh caranya kayak gini, lo harus ngaturnya seperti ini, dan pembukuannya seperti ini. Terus terang gue orang yang emang kalau dibilang gaptek, gue gaptek karena komputer itu gue nggak bisa main komputer itu. Bukan backgroundnya juga sih. Iya, bukan background pribadi gitu. Tapi kita kan ada nge-trail gitu. Kita datang ke teman yang ini, datang ke teman yang itu kan, kita sharing sama dia, dapat masukan, dan ketika masukannya bagus ya kita kenapa nggak pakai gitu, kita gunain. Dan juga itu kan jadi hal yang positif juga buat fam saya di sini gitu kan. Akhirnya gue aplikasiin, dan ya
yang pasti lu juga jangan pura-pura, gue juga belajar juga kan ke lu kan. Ya gue terus terang belajar ke Bang Angga ini, karena Bang Angga ini digital marketing itu bagus gitu, makanya gue juga belajar. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ngejebak gitu, pengen naikin. Iya, agak buat sharing aja kan, mungkin kan dari banyak pengusaha muda nih, berusaha muda kan, mereka kan background-nya macam-macam nih, cuman kadang jualannya produknya itu beda dari background-nya. Nah, mungkin kan banyak juga yang bingung soal ngatur keuangan, ngatur pembukuan, ngatur masuk keluar masuknya cash flow uang. Itu kan nggak gampang kalau yang background-nya kuliahnya memang di manajemen atau bisnis atau ekonomi kan udah ketahuan. Nah, makanya biar ada sedikit teman-teman ada gambaran sharing. Jadi intinya ya harus mau belajar keliling-keliling lah, punya link, punya channel, punya teman harus digunain, maksudnya dimanfaatkan lah dari mereka-mereka itu kita bisa belajar gitu, nggak cuman apa rata-rata kan mungkin banyak kan ngebayar orang kan, nge-hire orang, nah itu mungkin lebih resikonya lebih besar lah, lebih baik alangkah lebih baik kayaknya dipegang sendiri ya. Lu mau belajar, mau apa istilahnya pengen bisa gitu ya, kalau intinya kalau ada keniat mau belajar apa sih bisa sih ya. Karena kalau menurut gue manajemen itu kalau di perusahaan itu seperti IT bang, otak dari apa namanya, kalau komputer nih ya, komputer, CPU kan, nah, itu otaknya tuh di situ gitu. Dan yang pasti yang paling penting gue terima kasih banget sama guru ngaji gue gitu, karena gue belajar manajemen ini lebih banyak dari guru ngaji gue, karena pertama basic dia itu emang lulusan ekonomi, dan kedua juga dia salah satu pengusaha rumah juga gitu kan, jadi kan manajemen itu banyak, bisa belajar ya, dia pasti banyak banget lah belajar kayak gitu. Nah ini kan ini nih gue pengen tahu juga nih cara ngadepin pesaing. Misalnya kan mungkin bisnis kan nggak mungkin lo doang dong sendiri yang dagang, misalnya kan banyak nih, ada A sampai Z atau berapa orang yang usahanya mirip sama kayak lo. Ini gimana nih, ada sedikit tipsnya nggak? Kan rata-rata mungkin banyak juga nih kadang usaha muda nih, pemula nih yang ketika dia dagang apa terus temennya tiba-tiba dagang juga, terus dia kayak ya gua kalah saing ya, dia kok ngambil lahan gua bla 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 segala macam lah, ada omongan-omongan begitulah. Nih pasti lo kan udah cukup lama di dunia apa perikanan lele nih kan, pasti kan ada kan yang sama nih jenis juga yang kayak lo ada jual bibit juga mungkin di tempat lain ada. Nih gimana cara apa namanya menyikapi istilahnya ya, menyikapi pesaing ini dari apa lu sendiri? Kalau gue itu yang tadi gue bilang bang, gue datang ke orang Jakarta datang ke Bekasi itu gaya-gayaan gitu ibaratnya. Pokoknya lu ngapain sih datang ke Bekasi? Gitu kan di Jakarta aja kan gitu kan. Tapi dengan keyakinan yang gue bawa penuh gitu kan, berharap yang emang usaha yang gue jalanin ini bakal jalan gitu kan. Gue datang ke sini itu nggak semena-mena gue langsung buka pasar semau gue, enggak gitu. Tapi gue udah punya strategi itu, gue harus cari beberapa reseller, karena kalau gue manfaatin petani itu kita juga harus fake harga sama petani lokal gitu. Jadi misalnya petani lokal contoh jual ukuran 78 300 perak, gue jual 300 perak juga gitu kan. Nah nggak bisa, karena kenapa, orang pasti berpikir lu siapa ya pendatang gitu kan. Nah di situ gue mulai mikir berarti gue harus cari reseller yang banyak gitu, karena satu reseller ini dia bisa apa namanya, bisa punya 5 petani katakan ini contoh aja gitu. Satu reseller dia punya 5 petani. Nah ketika gue punya 10 reseller artinya gue punya berarti 50 petani. 50 gitu. Dan gue juga nggak perlu capek-capek nyari 50 petani itu dari banyak titik gitu. Gue cuman cukup nyari reseller 10 orang doang gitu. Dari 10 orang reseller ini bisa punya 50 petani gitu. Dan gue juga jual harganya di bawah harga pasaran yang pasti gitu. Karena kan kita harus bersaing, namanya bersaing itu harus ada strateginya juga kan. Dan gue ngambil strategi harga di bawah harga pasaran gitu. Dan kedua kualitas, ini yang paling penting. Kualitas itu di usaha apapun gitu itu paling penting, pengaruhnya itu besar banget gitu. Karena ketika kita punya kualitas itu ada harga gitu. Ada harga, ada kualitas gitu. Tapi kalau misalnya kualitas kita apa ya dibilang random gitu, ngacak, itu kan orang mau belinya kadang karena terpaksa gitu. Itu yang paling penting, kualitas. Dan juga stok tuh kita harus ready terus gitu. Karena banyak orang yang pengen bang beli ini dong, cepet tapi ada, cepet ada. Nah stoknya juga
apa ya namanya, wah ntar lu dah stoknya adanya minggu depan. Kadang gue sempet agak ini ya koreksi dikit yang masalah orang PO hari ini PO gitu. Itu. Nah itu kan artinya orang disuruh nunggu, dalam artian ketika kita ingin sesuatu yang cepat kita harus nunggu. Nah itu kalau orangnya mau itu it's okay aja gitu. Tapi kan kalau orang yang emang butuh cepet kan nggak bisa nunggu gitu. Artinya stok kita tuh harus ready kalau buat di pemasaran dan juga service. Nah ini yang paling penting gitu. Ketika kita sudah menjual barang itu diusahakan lakukan komunikasi sama konsumen itu harus berlangsung gitu. Jadi jangan kita jual barang putus ya udah sampai sini aja, enggak gitu. Itu bukan suatu hubungan pacaran gitu kan, tapi kan emang harus dilanjutin karena yang kita harapkan ketika kita jual ke konsumen itu repeat order. Nah itu dia. Iya repeat order. Yang susah itu bukan kita ngejual barang tapi repeat order. Repeat ordernya berapa gitu. kali dia? Iya repeat ordernya berapa bakal kali. Beli barang di kita gitu. Benar. Nah itu yang paling penting, service ke konsumen. After sales namanya. After sales kalau di bidang di marketing istilahnya. Nah juga yang terakhir ini kita harus respon cepat setiap pesan yang masuk ke WA gitu, karena di era seperti ini itu kan manfaatnya kebanyakan digital gitu, bukan kayak dulu kayak Bob Sadino dulu kan jual telur itu kan door to door kan? Ya. Dan sekarang mah nggak ada kayak gitu, masa kita harus nyamperin petani yang mau beli di daerah Cikampek contoh kan gitu kan nggak mungkin, kita via WA aja udah bisa gitu. Nah, makanya saya bilang respon cepat setiap percakapan yang masuk ke WA itu, karena setiap pesan yang masuk ke WA kita itu calon konsumen gitu. Artinya ketika kita responnya cepat dan bahasa kita ramah, itu insya Allah bakal terjadi deal gitu. Dan itu juga satu masukan yang bagus kalau menurut saya. Ya benar sih. Nah ini juga nih, gue penasaran juga kan pertama kali awal mula kesini kan buka usaha lele kan, mungkin namanya orang baru belum banyak pasar nih, maksudnya belum dapat pasar kayak sekarang kan udah lu size pasarnya, size marketnya udah besar nih. Nah cara lu dapetin pasar-pasar itu kayak gimana tuh, entah secara offline atau online? Mungkin lu bisa ngasih tahu, mungkin banyak juga nih orang yang pemula nih kan yang mungkin ngelihat ini pedagang atau pengusaha baru, yang paling susah kan pasar nih. Dari pasar itu susah. Nah ini ada tipsnya nggak sih, ada ininya nggak sih dari kalau buat gue nyari pasar itu kan yang namanya yang tadi gue bilang pendatang itu nyari pasar kan agak sulit. Kalau gue itu bentuknya ada satu komunitas yang memang komunitas kita ini itu seluruh Indonesia, itu satu gitu. Nah di dalam komunitas ini kita ada bagiannya masing-masing. Nah, kebetulan gue itu bagian marketing gitu. Artinya setiap ikan yang ada di komunitas gue ini biasa bikin strategi itu, satu teman-teman gue ini yang ada di kolam ini gue suruh bikin Facebook. Facebook, Instagram, Tokopedia online gitulah. Dan itu gue jual dengan harga yang berbeda-beda bang. Strateginya ya artinya tentatif.